Ya, selamat sore semuanya. Mungkin di sini teman-teman terima kasih buat yang masih stay di sini. Ini materi yang sangat menarik untuk yang sesi kali ini. Karena kita tahu untuk perkembangan web nantinya akan menuju ke Web3 gitu. Nah, mungkin di sini kita akan tanya-tanya sedikit dengan panelis-panelis kita yang ada di sini. Mungkin dari masing-masing panelis bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Pak Adiki, silakan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya adalah Wasekjen dari Asosiasi Fintech Indonesia. Avtek sendiri adalah sebuah asosiasi yang membawahi yang adalah gabungan dari seluruh perusahaan fintech di Indonesia. Member kita ada sekitar 350, bisnis modelnya pun ada sekitar 25. Jadi cukup variatif ya, which is menunjukkan bahwa memang untuk startup fintech di Indonesia ini cukup banyak variasi dan juga interestnya, sehingga banyak sekali inovasi-inovasi baru yang sedang dikembangkan. Tentunya sangat menarik untuk diskusi tentang Web3 hari ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Putra, saya COO atau co-founder dari Digital Exchange. Digital Exchange adalah platform trading jual beli untuk crypto exchange. Terus saya juga ada sebagai bendara umum di Aspakrindo, Asosiasi Pedagang Fisik Aset Kripto, yang dimana kita sudah majority. Jadi dari 25 exchange yang mendapatkan tanda daftar, kita sudah ada anggota 21 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, halo, perkenalkan saya Febrian Potonobu, biasa dipanggil Nobu, sebagai CEO dan co-founder dari Dakiland. Dakiland sendiri merupakan sebuah game Web3 yang bisa dimainkan di beberapa platform, khususnya di mobile, di Android, lalu juga di iOS, dan juga teman-teman bisa mainkan di PC dan juga di Mac. Selain itu, kita juga mempunyai produk selain game dimensi, kita juga memiliki game bentuknya 3D dalam bentuk metaverse juga. Bisa di-download di Daki.land, teman-teman bisa coba demo gamenya. Lalu kedepannya kita akan launching beberapa produk kita seperti NFT kita dan juga mainnet dari game kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih buat semuanya. Jadi di sini kita ada 3 panelis yang udah berpengalaman terkait dengan Web3, dari Pak Diki itu dari sisi Asosiasi Fintech Indonesia, kemudian ada Mas Putra dari Digital Exchange, udah berpengalaman juga di sisi cryptocurrency, exchange, dan Web3 untuk implementasinya, dan juga ada dari Mas Nobu dari sisi Dakiland, mungkin di sisi Metaverse, game, dan NFT. Nah, melihat perkembangan di Indonesia sendiri terkait dengan Web3 gitu kan. Apakah Web3 ini merupakan suatu perkembangan dari teknologi yang ada saat ini di Indonesia? Kemudian gimana cara implementasinya kira-kira di Indonesia seperti apa? Untuk semua panelis mungkin bisa memberikan masukan untuk di sisi perkembangan Web3-nya sendiri seperti apa? Terima kasih Mas. Jadi kalau kita melihat memang untuk teknologi baru ataupun industri baru ataupun bisnis model baru ya, Web3 ini pasti harus ada use case-nya, lalu juga teknologinya pasti, dan terakhir pasti adalah regulasi. Memang kalau kebetulan industri saya ada financial, industri yang mungkin paling heavily regulated. Jadi kita kalau kakak kelas kami yang perbankan, kalau mau ngeluncurin produk saja tuh butuh waktu minimal 6 bulan, di mana baru keluar izinnya. Kalau yang fintech memang lebih cepat, tapi tetap saja prosesnya itu harus melalui proses pelaporan. Kenapa? Karena memang pada ujungnya apabila kita di industri kita dealing dengan uang orang, pastinya harus dipastikan uangnya nggak hilang. Jadi memang ada unsur kehati-hatiannya, ada unsur compliance yang sangat tinggi, dan pastinya kalau kita melihat Web3 ini, it's a very interesting proposition ya. Di satu sisi kita juga perlu mempelajari, kita harus mencari use case yang cocok, kita cari cara untuk bukan hanya use case tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini, decentralized ini. Terkenal sekali DeFi ya, kebetulan saya juga baru balik dari acara fintech di luar. DeFi is big gitu, satu hall semuanya isinya decentralized finance. Tapi memang kembali lagi, kalau balik ke negara tercinta kita harus melihat regulasinya sudah siap belum gitu kan. Regulasinya apakah memang bisa menjaga konsumen. Pada ujung-ujungnya kita memang melihatnya dari sisi perlindungan konsumen. Siapapun ya pada dasarnya mungkin saja user akan bilang, oh ini kan uang saya.
Tapi ketika terjadi sesuatu, ketika mereka ingin komplain ataupun ingin berkeluh kesah atau menceritakan hal ini, ya pasti kan biasanya ke regulator ya. Sehingga di sini memang kita harus sadar bahwa memang regulator kita pun pasti sangat berhati-hati nih. Mereka juga ingin mempelajari. The good news is mereka sangat tertarik untuk mempelajari karena kedepannya pasti ya it's given bagaimana kita bisa memanfaatkan Web3 ini untuk di dunia finance sendiri. Thank you. Oke, menarik terkait dengan Web3 itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat kenapa sampai ada yang namanya Web3 gitu. Nah itu kita bisa lihat di mana sebenarnya yang booming duluan itu adalah blockchain-nya atau crypto, atau kita di Indonesia kita nggak bisa bilang ini cryptocurrency karena nanti dimarahin sama BI sama OJK ya Pak ya. Jadi kita bisa bilang digital asset gitu. Jadi mekanismenya adalah yang booming duluan itu adalah Bitcoin-nya. Nah dari Bitcoin ini dari awal tahun lalu kalau nggak salah itu penggunanya itu 7 juta kurang lebih. Nah saat ini terakhir yang saya dapat update itu ada 16 juta pengguna. Sehingga muncullah variasi-variasi baru terkait dengan teknologi blockchain. Jadi orang mulai memahami. Pertama mereka nggak paham gitu. Mereka yang tahu hanya Bitcoin-nya Pak. Blockchain-nya mereka nggak tahu gitu. Cuman di end of the day mereka pada cari tahu nih belakangnya apa sih? Kok bisa sih ada namanya sifatnya ini kita mengcopy data tapi tidak double. Nah itu sebagai di konvensional itu sangat sulit gitu. Kebetulan saya juga dulunya main di core banking ketika kita bikin DC-DRC itu sangat kompleks dan sulit gitu. Karena kenapa? Ketika once kita pindah dari DC ke DRC, once itu jadi double, itu jadi 2 capital. Jadi saya punya 1 juta jadi 2 juta gitu. Dan berapa puluh banyak orang gitu. Nah, blockchain menghilangkan semua itu gitu. Jadi sifatnya yang terdesentralisasi itu jadi suatu bisa dibilang kayak ada inovasi baru gitu. Nah sehingga muncullah varian-varian baru. Ada yang namanya DeFi dari Pak Diki bilang. Terus juga mulai ada konsepnya sekarang sudah ada DeFi mulai diterima sama market. Terus mulai lagi ada GameFi, mulai lagi ada namanya konsepnya NFT, mulai muncul lagi yang paling expert memang itu kita bisa bilang adalah Metaverse. Di mana itu adalah kumpulan dari semua teknologi yang ada. Gitu. Jadi kita bisa bermain, utility-nya segala macam. Sebenarnya banyak banget gitu terkait dengan Web3 penggunaannya. Nah cuman yang disayangkan memang sejauh ini yang diketahui sama masyarakat cuman koin dan token dan transaksinya. Padahal fungsi dari blockchain itu sangat banyak. Kalau kita bisa lihat tadi sebelumnya juga saya sempat lihat ada yang terkait dengan kebutuhan untuk kesehatan. Nah itu juga bisa juga digunakan terdesentralisasi tadi blockchain itu menggunakan untuk medical record dan masih banyak lagi konsepnya gitu dan itu belum dikulik aja gitu dan memang harapannya Web3 dengan adanya Web3 ini masuk itu orang udah mulai sadar, orang udah mulai aware gitu dan sekarang juga ada namanya perlindungan konsumen ya Pak ya. Nah itu juga kita balikin lagi siapa yang memproteksi data pribadinya kita. Apakah kita percaya sama centralized atau kita percaya dengan diri kita sendiri based on decentralized kurang lebih seperti itu. Kalau dari saya mungkin akan lebih bahas tentang GameFi-nya dan juga dari NFT-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan industri game sendiri itu mengalami sebuah peningkatan khususnya di tahun ini ya. Mungkin kita tahu di tahun lalu Facebook berubah nama dari Facebook menjadi Meta. Nah di situ muncul banyak sekali startup game yang memang berbasisnya itu blockchain. Dan juga kita bisa lihat salah satu tren game yang X to Earn itu merupakan game yang terbesar juga pada saat itu mulai hype gitu. Dan juga saya melihat dan teman-teman kita di Dakilen cerita bahwa ini merupakan suatu terobosan di industri video game gitu. Gimana dengan teknologi blockchain bisa menghasilkan sebuah reward gitu untuk player-player yang ada. Dan kita melihat bahwa kegunaannya pun tidak hanya sebagai reward gitu. Kita bisa melihat ini sebuah identity gitu ya, dimana ketika kita memiliki NFT dari produk-produk tertentu itu akan melambangkan status sosial kita gitu. Mungkin teman-teman tahu beberapa NFT yang terkenal seperti Bored Ape gitu ya, atau juga yang terakhir kita bisa lihat Azuki gitu kan. Nah itu juga kan kita bisa pakai di sosial media kita buat flexing bahasanya. Dimana teman-teman kalau memiliki NFT itu status sosialnya merasa lebih tinggi gitu kan. Ibaratnya jam tangannya Rolex gitu kan kalau saya boleh sebut brand. Nah jadi hal itu yang memang pelaku dan pengguna dari NFT itu gunakan dimana sebagai salah satunya memang flexing. Dan juga mungkin
di beberapa produk teman-teman yang memiliki NFT tertentu bisa memiliki akses ke beberapa komunitas dan juga bisa mendapatkan beberapa benefit khusus dari NFT yang ada. Jadi saya kira perkembangan Web3 khususnya GameFi dan juga NFT ke depannya akan sangat tinggi sih. Oke, jadi tadi Web3 udah dibahas juga terkait dengan teknologi blockchain di belakangnya, kemudian dengan adanya digital asset itu bisa membantu untuk pengembangan Web3, dan mungkin dari sini Mas Nobu udah menerapkan Web3 di sisi gamingnya untuk Dakilan. Mungkin bisa diceritain terkait dengan benefit apa sih untuk Web3 yang ada di Dakilan seperti apa? Oke, jadi untuk Dakilan sendiri kita memiliki dua produk ya. Pertama adalah game bentuknya dua dimensi, di mana sistemnya play to earn atau play and earn yang memang algoritmanya sedang kita ubah sekarang. Karena kita melihat bahwa butuh ada penyesuaian baru di dalam ketika bear market seperti ini. Dan juga yang kedua produk kita ke arah metaverse-nya, jadi bentuknya 3D. Teman-teman bisa coba di website kita menggunakan Oculus karena bentuknya VR. Nah, kalau ditanya benefitnya, kita memiliki ada dua token. Pertama token government, yang kedua token reward. Jadi teman-teman yang bermain Dakilan bisa mendapatkan rewardnya. Dan yang kedua adalah NFT-nya. NFT tersendiri itu bisa merupakan sebuah digital asset yang bisa menghasilkan reward kembali. Jadi bentuknya nanti ada marketplace yang kita bisa jual beli NFT, dan teman-teman yang memiliki NFT Dakilan pun nanti bisa mendapatkan benefit khusus. Contohnya kita akan ada airdrop beberapa merchandise kita, terus juga ada airdrop token, serta kedepannya kita akan munculkan banyak ekosistem dari Dakilan sendiri, seperti cafe Dakilan, terus juga ada theme park VR, teman-teman punya NFT-nya bisa dapat akses gratis. Selain itu juga beberapa acara-acara khusus kita yang bisa didapatkan lewat NFT tersebut, seperti itu. Berarti dari game tersebut nanti kita bisa mendapatkan satu extra reward untuk pengguna game tersebut ya. Jadi nggak hanya main aja tapi kita bisa juga mendapatkan reward, betul seperti itu ya. Oke, kalau terkait dengan digital asset sama regulasi untuk di sisi adopsi Web3-nya itu seperti bagaimana sih untuk cara adopsi Web3 tersebut kalau dilihat dari market yang ada sekarang? Mungkin dari Mas Putra sama Pak Diki. Oke, mungkin terkait dengan regulator, jujur kita juga masih bingung ya Pak. Kenapa? Karena saat ini kita pun masih belum bisa dibilang fulfill secara exchange. Karena kita masih calon pedagang, belum jadi full pedagang. Kenapa? Bukan di tempat kitanya yang kurang, tapi memang secara ekosistem kita masih ada kekurangan terkait dengan bursa, clearing dan juga depository. Cuman faktanya secara exchange kita sudah melakukan semuanya gitu. Dan itu balik lagi itu di segi perdagangannya. Nah kalau kita ngomong Web3 mungkin akan banyak nanti ranahnya di OJK-nya juga ya Pak ya, dari Kominfo dan juga OJK gitu, karena tergantung dari aturan mainnya nih, gamenya seperti apa. Kalau gamenya nanti ada kolerasinya dengan financial dan juga ada sifatnya ada crowdfundingnya, nah itu sudah pasti akan masuk ke ranahnya OJK, sudah pasti masuk ke Aftek juga gitu. Dan kalau terkait dengan kriptonya penjualan dari hasil asetnya, jadi saya main game nih, terus saya dapat reward gitu. Nah rewardnya saya mau jual kemana gitu. Nah itu kan jadi cara bermainnya seperti itu. Dan juga bukan hanya game yang kita mainin secara offline gini aja, enggak. NFT sekarang udah mulai banyak berkembang gitu. Kita bisa beli NFT, kalau saya suka lari, itu ada nama project-project di luar tuh ada untuk NFT-nya gitu. Jadi saya beli NFT sneakers dan saya bisa lari nih, saya dapat reward dari setiap pergerakan saya. Dan itu banyak lagi yang lainnya, apakah itu konten yang terkait dengan teman-teman, ada yang bikin konten dan ownership-nya dari punya siapa dan siapa yang ngedistribusiin, itu semuanya clean and clear, di mana semua ada tercatat di smart contract. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk regulasi balik lagi, rasanya kalau untuk project akan banyak regulasinya di Aftek ya Pak. Mungkin dari Pak Diki bisa memberikan tanggapan. Ya, mungkin tergantung ya dilihatnya bagaimana. Kalau kita lihat sebagai digital asset, jual beli tentunya treatmentnya sebagai barang ya pasti memang sekarang kan dibapeti ya, di perdagangan. Kalau memang kita melihat ini sebagai nanti digunakan untuk payment, misalnya, ya itu pasti masuk ke ranah Bank Indonesia. Apabila ini digunakan di treat sebagai aset investasi, nah ini akan masuk ke ranah OJK. Jadi pastinya kembali lagi regulasi itu selalu mengejar inovasi, ya kan? Web3 ini inovasi yang luar biasa cepatnya berkembangnya, sehingga regulasi pun
pasti regulator kita juga tidak ingin cepat-cepat mengeluarkan regulasi yang mungkin nanti kurang tepat kalau kita bilang. Jadi mereka pun masih mempelajari, pasti masih dianalisa untuk kemudian nanti agar keluar regulasi yang lebih tepat. Nah, jadi kalau kita bilang diskusinya masih panjang mungkin. Ya. Baik, jadi regulasi itu bukan dibikin untuk menghambat inovasi, tapi untuk mendukung inovasi gitu. Jadi untuk Web3 ini benar-benar didukung dengan regulasi yang ada. Begitu pula dengan digital asset. Jadi kalau terkait dengan digital asset sendiri mungkin dari Mas Nobu sama Mas Putra udah menerapkan digital asset berupa kripto ya gitu kan. Nah untuk perkembangan kripto sendiri apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap Web3 atau bagaimana? Oke, kalau digital asset rasanya pasti akan apa namanya itu sudah jadi satu package dengan Web3 kayaknya. Karena kalau kita bicara Web3 kan tadi ada mekanismenya, berarti ada yang konsepnya NFT, ada lagi yang metaverse dan yang lain-lain, dan di situ ada capital gitu. Nah di sana lah kita ngelihat bahwa itu sebagai aset. Nah itu yang bisa mungkin nantinya akan bisa diperjualbelikan kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih Mas. Jadi mekanismenya kita lihat dulu nih kayak gimana, dan ujungnya pasti akan ranahnya pasti akan ke sana. Tapi memang yang disayangkan kita saat ini adalah inovasi yang sekarang lagi rame, lagi booming, semuanya itu terkait dengan finansial atau koin ataupun token. Padahal kita bicara blockchain itu sebenarnya luas sekali gitu. Dan belum banyak orang yang masuk ke apa namanya ke bisnis-bisnis yang lainnya gitu, yang sekarang itu hanya fokus semua mencari keuntungan. Di mana saya beli token ini besok langsung naik nih. Nah itu yang jadi problem sebenarnya di tempat kita. Kurang lebih kayak gitu. Kalau dari Mas Nobu sendiri? Ya, kalau dari saya sih mungkin pengaplikasiannya ya. Karena memang kalau kita ngomongin digital asset berarti ada value yang ciptakan gitu kan. Memang dari supply dan demand dan juga harapan dari naiknya aset tersebut. Memang seperti Pak Putra bilang tadi, kebanyakan orang Indonesia beli aset hari ini maunya besok langsung naik harganya. Kan gak seperti itu gitu ya. Dimana kalau memang teman-teman beli, teman-teman tahan, kalau memang proyeknya bagus ya teman-teman kontribusi ke dalam proyek tersebut gitu kan. Jadi nggak mengharapkan dari sisi apa namanya developer untuk apa namanya harganya kapan naik seperti itu. Nah lebih ke arah gimana teman-teman bisa kontribusi, kita juga developer kontribusi untuk menciptakan sebuah produk yang memang bagus gitu kan. Nggak cuman dampaknya cuman harga, tapi juga pengembangan blockchain ke depannya seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk di sisi kali ini. Jadi tadi udah dijelasin terkait dengan regulasi, kemudian dengan perkembangan dengan digital asetnya, kemudian hubungan antara Web3 dengan gaming maupun digital asetnya. Nah, untuk sekarang perkembangan Web3 itu apakah itu bisa sustain untuk kedepannya atau Web3 itu hanya hype dari waktu sangat dekat ini gitu? Mungkin dari semua panelis bisa memberikan tanggapan. Oke, mungkin dari saya dulu. Jadi kalau kita bicara Web3 ini rasanya akan cukup panjang, tapi bukan jadi sesuatu hal yang sangat mudah. Karena sekarang kita masih lihat use case-nya seperti apa. Jadi menurut saya untuk masuk ke Web3 ini baru masuk ke area, baru pintunya aja. Secara bisnisnya ini belum kelihatan, bentuknya seperti apa, mekanisme seperti itu masih mencari semuanya gitu. Jadi kalau saya rasa sih Web3 mungkin bisa dibilang 5-10 tahun ke depan, itu semua akan beralih ke sana gitu. Karena nggak bisa dihindarin bahwa kedepannya sekarang ini kalau yang teman-teman pakai pasti teman-teman sudah menggunakan sosial media yang namanya Facebook dan Instagram dan yang lain-lain. Tapi sometimes teman-teman ketika submit berita yang tidak apa ya kurang menarik gitu atau memang ada kepentingan, itu nggak akan bisa dilakuin. Itu kelemahan yang ada di Web 2. Nah di Web 3 kita bisa melakukan seperti itu gitu. Terus juga terkait dengan security. Teman-teman saat ini menggunakan sosial media, suka nggak suka, kadang-kadang suka dijejelin itu tuh iklan. Nah sedangkan kita nggak suka dengan iklan itu gitu. Nah di Web3 kita bisa ngelakuin nih, kita bisa filter, saya mau adanya iklan ini aja gitu. Atau saya mau nggak ada iklan, itu bisa dilakuin. Dan semua kontrol under kita, semua aset yang kita posting itu under kita. Once saya mau detach, security-nya semua kita punya. Nah kalau sekarang semuanya ada di centralized, yang dimana kita nggak pernah tahu nih, data kita digunain jadi apa nih. Apakah dijual lagi dengan mereka? Yang faktanya kita percaya bahwa kita menggunakan aplikasi yang sekarang centralized, itu orang yang centralized itu nggak bisa kita percaya. Ternyata data kita dibuang kemana-mana atau diolah sama mereka dengan namanya data mining. Nah itu yang kita sebenarnya nggak suka juga. Harusnya secara historinya kita mendapatkan benefit juga dong.
Nah itu yang nggak bisa dilakuin di Web 2. Nah di Web 3 itu memungkinkan. Terus transparansi juga jelas, jadi nggak ada double standard. Misalnya nih, aku posting terkait dengan sosial gitu. Nah, sosial ini ada regulasinya di mana ini akan jadi impact yang besar. Itu akan di-detach, akan di-take down. Nah, ujungnya banyak berita-berita hoax kadang-kadang, yang untuk nutupin berita-berita yang benar. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya kan. Yang kita mau adalah ya udah fairness saja. Kalau ini beritanya jelek, pasti pembaca itu akan ngasih rating reputasi kita jelek. Ujungnya nanti akan ada namanya social rating mungkin ketika kita masuk ke Web3 gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin saya segelintir orang di sini yang ngalamin Web 1 dan Web 2 kali ya. jadi memang dari semua teknologi lah, kita selalu melihat kalau boleh minjem ada hype cycle ya dari salah satu IT company terkenal. Teknologi trigger, lalu ada the peak of inflated expectation, throw of disillusionment. At the end of the day, sebenarnya semua tergantung dari use case-nya juga. Kayak Web 1, kita tahu yang dulu namanya .com bubble burst gitu. Ada correction, market correction, use case correction, business model correction, and everything. Web 2 juga sama. Mungkin pemenangnya adalah Google dan Facebook, tapi kan dulu juga ada yang namanya Friendster, ada yang namanya MySpace. Web 3 sama, tadi Mas Putra udah bilang, mungkin sekarang orang relate-nya adalah Web3 itu dengan coin atau mungkin metaverse. But that's only segelintir dari use case. Kalau kita melihat kan teknologinya apa sih? At the heart of it, Web3 itu is about decentralization. It's about distribution of power, distribution of authority to a lot of people. Bukan cuma centralized kayak misalnya di Web 1 dan Web 2. Web 2 ini makanya kan karena ada sentralisasi, it creates all the big tech companies. Web 3 konsepnya adalah everything that it's supposedly that we don't like about Web 1 and Web 2 diperbaiki di Web 3. That's the underlying belief. Use case sekarang ini adalah pemikiran yang sudah kepikiran. Jadi pasti nanti akan muncul use case lain. Selama orang bisa menganalisa, what's good about Web 3, dicarilah use case-nya itu bisa membuat sustainability of the Web 3 sendiri. Jadi kalau dibilang jawabannya adalah apakah itu hype? Hype mungkin untuk certain use case yang saat ini ada. Tapi untuk the technology itself, it should be sustainable. Tinggal ada orang yang bisa crack what is it the perfect use case untuk semua orang bisa gunakan. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kalau kita melihat bahwa perkembangan dari Web3 sedang proses menuju level kematangan gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang kalau dibilang hype, sangat hype, khususnya kemarin ketika Facebook change its name to Meta, di mana semua berbondong-bondong untuk menciptakan produk metaverse gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang itu ada beberapa hal yang memang kita melihat bahwa prosesnya mungkin butuh beberapa tahun lagi seperti Pak Putra bilang gitu ya. Kalau kita lihat mungkin pertama dari segi device, kalau kita ngomongin metaverse, alatnya kan masih cukup berat gitu ya. Mungkin seperti Nokia awal-awal kalau aku sebut brand, di mana tebal banget gitu. Makin lama sekarang smartphone makin kecil. Kita melihat bahwa device metaverse akan semakin lama semakin kecil, semakin mudah dibawa gitu ya. Dan juga memang ke depannya kita melihat bahwa koneksi semakin lama akan semakin cepat. Itu akan menumbuh kembangkan penggunaan dari metaverse dan juga teknologi-teknologi berbasis Web3 juga gitu. Dan sering berjalan waktu pasti akan ada shifting karena kita percaya setiap zaman itu, setiap era ada industri masing-masing yang bertumbuh seperti itu ya. Sekarang kita melihat bahwa teknologi berkembang pesat, di mana kecepatannya inovasi sungguh luar biasa dibanding dengan beberapa dekade lalu gitu. Dan kita melihat bahwa kedepannya Web3 akan menjadi sebuah gaya hidup sendiri gitu, lifestyle. Di mana teman-teman kalau main game dulu mungkin ada terminologi di mana main game dengan kehidupan itu dipisah gitu. Kedepannya saya melihat bahwa game itu menjadi kehidupan sendiri gitu. Teman-teman bisa bekerja ya di dalam metaverse, di dalam Web3 gitu ya. Dan kita melihat akan ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan di dunia blockchain. Dulu 2008 itu saya belum pernah dengar ya, social media manager ya. Mungkin nanti ada kali. Metaverse Manager gitu ya, di mana kita akan melihat bahwa banyak sekali opportunity baru ke depannya, seperti itu.
Baik, terima kasih semuanya. Mungkin kurang lebih itu terkait dengan Web3, tadi udah dijelasin terkait regulasi, kemudian dengan perkembangan Web3 sekarang bukan hanya hype yang ada saat ini, tapi itu bisa digunakan untuk bisnis-bisnis use case yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya untuk panelis-panelis yang udah ada di sini.